si Gra ini akan mengalami mulai kebocoran seal, terutama di seal cover. Kan ini ada Pajero, coba kita kejar, masih enak dia kejar Pajero. Karena apa? Karena mesinnya perawatan tuh kalau dari awal tarikan bawah pas di gigi 2, kalau kita nggak tahu momentumnya dia lemot teman-teman, lemot. Tapi kalau udah di atas RPM-nya udah di atas, langsung jos dia. Coba lah. Halo semuanya teman-teman, dalam video ini saya akan review rasa berkendara pada Daihatsu Sigra setelah kilometer mencapai 100.000 atau 5 tahun sudah bersamanya. Oke, kita pasang safety belt dulu. Jadi pagi ini teman-teman, saya kebetulan ada janji ya, mau menemui ibuku. Nah, jadi sekalian saya mau buat video dalam perjalanan, kebetulan sendirian di mobil. Jadi saya akan review bagaimana rasanya berkendara setelah 5 tahun, bagaimana rasanya jika sudah mencapai 100.000 km. Jadi sebenarnya teman-teman, kalau untuk mobil yang dirawat, yang dilakukan perawatan rutin ya, maksudnya pasti mobil apapun itu akan mendapatkan kondisi yang prima walaupun sudah mencapai 100.000 km. 5 tahun itu masih terbilang muda untuk kondisi mobil, untuk usia mobil teman-teman. Nah, tetapi kalau tidak dirawat, 5 tahun mobil itu kelamaan, mobilnya akan hancur kalau nggak dirawat. Kalau dirawat, dia nyampe 10 tahun aja masih enak bawanya teman-teman. Nah, jadi gini, kalau di Sigra ini ya tahu sendiri ya, 1200 cc LCGC atau low cost green car. Nah, ini tahun pembuatan 2017 dan sekarang 2023. Jadi bulan 5 nanti masuk 6 tahun mobil ini teman-teman. Saya beli dari pertama kalinya, bukan tangan kedua. Jadi saya tahu betul perawatan mobil ini. Jadi untuk tenaga teman-teman, ini masih jos walaupun sudah 100.000 km. Masih jos, 1200-nya manualnya. Tapi pada 100.000 km ini teman-teman ya, udah mulai ada rembesan-rembesan pada oli untuk mesin. Nah, makanya saya bilang tadi, kalau misalnya mobil yang nggak dirawat 5 tahun itu kelamaan, dia akan hancur teman-teman. Makanya kalau misalnya ada yang rusak, ada yang butuh perbaikan, ada yang butuh penggantian part, itu segera dilakukan teman-teman. Jangan dibiarkan. Kalau dibiarkan, semakin banyak komponen-komponen yang harus kita ganti, di komponen-komponen yang merambat rusak. Misalnya nih teman-teman, ada kebocoran, jadi rembes di seal oli atau di atasnya ya, bagian atas, bagian cover valve itu punya saya sudah diganti teman-teman. Ada videonya di link deskripsi. Jadi pada 100.000 km Sigra ini akan mengalami mulai kebocoran seal, terutama di seal cover valve. Selanjutnya seal di di sensor di atasnya itu juga bocor teman-teman. Nah, ini udah mulai bocor, tapi udah kita ganti teman-teman. Nah, jadi kalau mobil yang 5 tahun perawatan terus,
misalnya ada penggantian langsung diganti, itu awet. Ini tenaganya masih kenceng banget teman-teman, walaupun ya nggak sekenceng yang 1500 ya, beda kelas itu udah. Ini kalau mau kita bejek gasnya nih, saya masih enak banget pakainya. Ini gigi 4 posisinya tuh, larinya aja udah enak tuh. Larinya enak, masih gigi 4 saya pakai. Kita kasih dim dulu ya supaya enggak nganan si Sienta-nya. Kita kasih dim plus klakson. Nah, klakson juga udah saya ganti teman-teman. Jadi klaksonnya Sigra itu nggak enak banget didengarnya kalau klakson standar ya. Jadi kita ganti yang Hella Supertone, itu ngebas, suaranya ngebas teman-teman. Ini depan ini ada Pajero nih. Coba kita kejar, masih enak dia kejar Pajero tuh. Karena apa? Karena mesinnya perawatan teman-teman. Kalau nggak perawatan dia pasti banyak komponen yang berat. Pajero aja libas ya, walaupun dia nggak ngeluarin tenaga penuh ya, tapi kita masih enak motor-motor karena mobil kita kondisinya prima. Jadi kita juga pede di jalan, kondisi prima. Nah, jadi selanjutnya untuk kita melakukan perawatan, apalagi perawatan sendiri di rumah ya teman-teman ya, kita bisa mengecek filter udara, kalau misalnya kotor bisa kita bersihkan, filter AC, jadi selalu bersih dalam ruangan kabin. Selain itu juga membuat AC awet, selalu bersih, nggak banyak numpuk kotoran. Nah, untuk yang 5 tahun itu banyak servis ya teman-teman ya, banyak servis. Minimal AC udah dicuci, AC udah pernah dicuci kalau untuk AC, kalau sudah mencapai 100.000 km. Waktu itu saya cuci di berapa ya, 90.000 atau berapa ya. Itu juga telat, termasuk telat teman-teman, udah banyak lendirnya. Nah, jadi bagi yang belum nyampe 100 ataupun yang udah nyampe 100 yang belum pernah cuci AC, segera cuci AC teman-teman. Selanjutnya ada di 90.000 itu diinfus flashing, dibersihkan ruang bakar, itu dibersihkan, dikasih cairan. Nah, itu kalau yang belum juga harus di flashing. Karena apa? 100.000 itu lumayan banyak kotoran yang berada di dalam ruang bakar, jadi harus dibersihkan teman-teman. Nah, mobil ini kebenaran sudah saya bersihkan di 90.000 km waktu itu, jadi tenaganya masih enak teman-teman, nggak loyo. Ya memang Sigra itu kalau dari awal tarikan bawah pas di gigi 2, kalau kita nggak tahu momentumnya dia lemot teman-teman, lemot. Tapi kalau udah di atas RPM-nya udah di atas, langsung jos dia. Cobalah, saya udah merasakannya teman-teman. Kalau untuk tenaga saya nggak ragu lah Sigra, yang katanya lemot, yang katanya ini enggak, saya masih enak aja pakainya. Bukan karena saya punya Sigra ya, tapi memang kalau misalnya kita nggak tahu momentumnya ya bakalan lemot. Lagian juga kan menyesuaikan cc ya, cc-nya 1200. Kalau mau dibandingkan dengan cc 1500 ya nggak mungkin. Gigi 2 aja masih dia kalau udah RPM-nya di atas 3000 langsung loncat. Gigi 4 dengan kecepatan 70. Oke, masih enak banget teman-teman. Ini 5 tahun ya bawa keluar kota ini. Oh ya, just information ya teman-teman ya, mobil ini udah pernah saya bawa. Kenapa mobil ini sampai 100.000? Sudah 5-6 tahun ya saya udah bawa keluar kota, dari Palembang ke Bekasi udah pernah PP, terus nggak PP sih, nginep berapa hari di sana waktu lebaran. Terus
kebetulan waktu ke Bekasi, ke Jakarta itu motor van-nya ngoblak teman-teman, tapi belum parah banget. Karena apa? Karena mobil ini memang mobil yang terpantau, kondisi kesehatannya terpantau teman-teman. Jadi saya dengar yang aneh sedikit aja, saya udah mulai waduh gelisah nih. Ada yang rusak, ada yang harus diganti. Nah, pas waktu di Bekasi bunyi saya ikutin, apa nih? Ternyata motor van dari radiatornya itu oblak. Tapi saya bawa tetap, saya bingung, saya belum tahu apa itu kerusakannya ya. Jadi kadang hilang, kadang ada. Tapi munculnya udah lumayan sering ya. Muncul nanti hilang. Tapi saya ya udahlah, nanti di Palembang aja gantinya, karena di Jakarta kita lagi momen liburan, ngajak keluarga jalan-jalan ya. Kalau mau ke bengkel pasti makan waktu minimal setengah hari. Jadi saya biarin dulu sampai pulang ke Palembang. Saya cek ternyata motor van-nya oblak. Nah, jadi saya bawa ke Denso untuk diganti motor van. Nah, jadi kalau misalnya motor van-nya rusak, diganti ke Denso aja langsung, jadi yang original. Kalau kita ke bengkel AC biasa, kita nggak tahu tuh itu Denso-nya original atau enggak. Kalau langsung ke bengkel resminya Denso kan enak, kita udah pasti dapat garansi. Terus harganya juga nggak nipu teman-teman. Saya udah bandingkan antara perbaikan di bengkel AC biasa sama di Denso, lebih murah di Denso loh. Karena apa? Karena di bengkel biasa ya dia pasti udah main harga di spare part, terus jasa lah. Kalau bengkel Denso resmi, saya juga dapat potongan, malah pas waktu itu dapat potongan jadi sekitar 400.000 atau berapa ya, itu motor van-nya aja teman-teman. Nah, jadi kayak gitu bagusnya teman-teman. Nah, selanjutnya apalagi ya yang udah diganti di sini. Kalau kopling udah diganti kopling. Nah, kopling juga jadi pengalaman bagi saya teman-teman. Kopling saya ganti yang nggak ori, yang katanya ori tapi nggak taunya nggak ori teman-teman, karena harganya beda jauh, lebih murah. Nah, dan sekarang pada waktu itu gantinya di 70.000 km dan sekarang sudah 100.000, itu mulai keras lagi teman-teman. Saya cek-cek harganya emang jauh lebih murah, tapi itu yang KW bukan yang ori. Kalau yang orinya lebih mahal, ini sekitar satu setnya hampir 2 juta teman-teman. Kalau yang untuk Sigra ya, yang 1200 cc. Nah, jadi kalau yang 1000 cc saya nggak tahu teman-teman. Teman-teman kalau mau ganti ya udah ganti kepalangan yang original aja lah. Karena ongkos bongkar pasang kopling itu 300 sampai 400.000 teman-teman. Nah, jadi mending yang ori sekalian biar tetap lembut. Nah, ini aja udah mulai kejel lagi nih, udah nggak enak koplingnya karena bukan yang ori ya. Jadi itu saran saya teman-teman. Nah, selanjutnya di sini saya juga udah ganti spion nih. Ini spion tipe R retract ya, bisa ngelipet. Jadi ini kan Sigra tipe X ini spionnya masih spion manual ya, yang menggantinya harus keluar tangan kayak gitu kan, nggak. Sudah diganti tipe R retract. Jadi kita lebih mudah mengatur spion dari dalam sini teman-teman. Itu fungsional, kalau menurut saya fungsional banget. Apalagi kita kalau misalnya lagi malam-malam di bagian bawah itu nggak bisa kelihatan ya, kita bisa atur aja dari sini, kita arahin ke bawah supaya bisa lihat. Ya lumayan lah. Ini saya ganti juga original, harganya 2.555.000 sama suite, pokoknya semuanya. Oke, apalagi ya? Kalau tenaga udah oke. Kaki-kaki. Nah, kaki-kaki ini teman-teman ya, untuk Daihatsu Sigra maupun Calya ya, pokoknya yang sejenis LCGC lah, seperti Ayla, Agia, itu kaki-kaki kalau sendirian agak berisik teman-teman, agak berisik. Tapi kalau bermuatan itu enggak juga. Ini
shocknya belum ganti, shock belum ganti, pirnya belum ganti, karena masih bagus. Yang udah ganti kaki-kaki itu paling link stabil sama apa ya, link stabil, baru link stabil sebelah kanan, sebelah kiri udah mulai sobek juga kalau saya lihat, nanti saya ganti juga langsung. Kalau tie rod masih bagus, shock masih bagus. Pak krim untuk segi pengereman ya, pak krimnya belum pernah diganti teman-teman. Ini udah 107.000 belum pernah diganti, mau baik depan maupun belakang itu belum diganti ya teman-teman. Mekaniknya juga bingung, waduh udah 5 tahun 100.000 km belum ganti pak kopling. Oh, coba nggak tuh, masih tebel teman-teman, masih tebel. Oh sorry ya, saya potong 14-an, oh emosi karena bapaknya pelan banget. Nah jadi belum ganti tapi udah dibersihkan teman-teman ya. Yang melakukan perawatan ini memang mekaniknya Daihatsu, jadi dia tahu per sekian ribu harus bersihin kopling, per sekian ribu harus benerin ini kayak gitu. Jadi saya ngikutin aja teman-teman, dia enak. Nah jadi sudah dibersihkan, dia cek, waduh belum pernah ganti nih, jadi dibersihkan lagi teman-teman ya, enak. Selanjutnya teman-teman ya, untuk apa ya, timing bell, oh saya lupa itu. Ada satu lagi yang dia agak, wah belum pernah ganti juga nih. Itu apa ya, sabuk itu apa ya namanya, sabuk. Kita coba potong dulu ibu-ibu ini. Sabuk dari apa itu, pokoknya itu belum pernah ganti. Pokoknya sabuk apa, timing bell sabuk ya, sabuk yang ada di mesin itu belum pernah diganti juga teman-teman. Dia juga terkejut tuh, wah belum pernah ganti juga nih. Diceknya masih bagus, nggak ada retak. Saya juga nggak tahu, alhamdulillah mobil ini mobil yang super enak. Kalau dulu saya bawa Kia Picanto ya sebelumnya, mungkin kalau saya bawa Pajero dulunya terus turun ke Sigra mungkin nggak enak. Ini ya pas di kantong teman-teman, mobil pas di kantong, enak banget ya. Sekelas kita lah, kalau kita duitnya udah banyak sekelas Pajero mungkin ya. Kalau untuk yang mobil pertama nggak apa, Sigra lebih bagus teman-teman. Saya rekomendasikan mobil yang pas di kantong orang menengah ke bawah lah kayak kita kan. Kalau menengah ke atas pastinya Pajero, Fortuner kayak gitu ya. Mungkin itu dulu ya teman-teman ya, sedikit cerita pengalaman apa saja yang dirasakan setelah 5 tahun di Sigra ini. Bagi teman-teman yang bertanya dalam perawatan, bisa komen di kolom komentar. Nanti kita sama-sama diskusi. Saya juga nanti tanya ke mekanik saya, keluhannya apa. Kalau saya sih nggak ada keluhan lain ya, itu aja sih, nggak ada keluhan. Nah, adalah satu lagi teman-teman, jadi pelajaran juga ya untuk teman-teman. Kalau mau poles kaca itu jangan sembarangan teman-teman. Karena apa? Karena nih lihat nih di Sigra saya ini bekas poles kaca teman-teman. Poles kaca, saya berniat untuk menghilangkan jamur. Menghilangkan jamur, nggak taunya muncul nih, kelihatan ininya, baretnya nampak, sama yang sebelah kanan ini juga nih nampak teman-teman. Nggak enak banget. Jadi saran saya teman-teman, kalau mau poles kaca, ngilangin jamur itu hati-hati ya. Saya juga bingung mau moles di mana nih yang bagus. Ini kelihatan bekas wipernya itu. Nah ini stop ini nih, dari sini. Ini bekas wiper teman-teman. Jadi nggak enak kalau malam, kurang enak. Apalagi yang kanan ini udah lecet semua nih. Jadi itu saran saya ya teman-teman. Selanjutnya apalagi ya? Kalau untuk keluhan nggak ada ya. Ya udah, mungkin itu aja ya teman-teman ya.
Terima kasih, saya juga udah mau sampai. Bagi teman-teman yang menyukai video ini, klik tombol like dan bantu support channel ini untuk membahas Daihatsu Sigra dan perbaikan-perbaikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.